Prabowo tidak tahan lagi dan mulai melakukan balasan. Prabowo mempertanyakan apakah salah jika dinasti Jokowi ingin berbakti untuk rakyat. Dia minta semuanya berpikir positif, jangan berpikir negatif. Dia bilang semua yang disebut-sebut menciptakan dinasti politik sebenarnya ingin berbakti kepada rakyat. Prabowo makin bicara makin kelihatan panik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwert. Gibran memang luar biasa, saya harus akui itu. Berkat dia, suhu politik langsung mendidih sebelum waktunya, dan satu negara jadi ribut. Begitu MK memutuskan siapapun yang belum berusia 40 tahun boleh ikut pemilu, asalkan pernah jadi kepala daerah, Gibran langsung kelihatan ambisi aslinya. Selama ini dengan wajah polos dan dikagumi banyak orang, ternyata diam-diam berselancar di atas ombak yang diciptakan oleh MK. Diam-diam Gibran seperti menikmati semua ini. Begitu pintu yang digembok dibuka oleh MK, Gibran langsung menggebu-gebu. Gibran langsung diajak menjadi cawapres. Bukan cuma masyarakat Indonesia yang heboh, bahkan dunia internasional pun heboh. Media asing memberitakan soal Gibran. Mereka menyebut ini adalah bagian dari nepotisme dan upaya membangun dinasti politik yang dapat merusak proses demokrasi. Mereka yang selama ini memuji Jokowi berbalik menyerang dengan keras. Sentimen negatif semakin luas dan Prabowo menjadi dilema. Ada kabar, konon Prabowo bimbang karena tidak menyangka Gibran bisa mendapat banyak serangan negatif. Dinasti politik terus diarahkan ke keluarga Jokowi. Ini akhirnya membuat Prabowo gerah dan pusing. Prabowo tidak tahan lagi dan mulai melakukan balasan. Prabowo mempertanyakan apakah salah jika dinasti Jokowi ingin berbakti untuk rakyat. Dia minta semuanya berpikir positif, jangan berpikir negatif. Dia bilang semua yang disebut-sebut menciptakan dinasti politik sebenarnya ingin berbakti kepada rakyat. Prabowo makin bicara makin kelihatan panik. Kalau Gibran sudah berusia 40 tahun, meskipun baru jadi wali kota 1 tahun, terus mau lompat jadi cawapres, tidak ada yang protes. Paling cuma ada sebagian yang nyinyir. Bahkan saya yakin kalau Gibran sekarang usia 40 tahun, PDIP pasti akan menunjuk dia menjadi cawapres bersama Ganjar. Pasangan ini pasti menang telak. Masalahnya, dinasti politik yang dituduhkan kepada Gibran adalah keterlibatan MK untuk memuluskan jalan untuk Gibran. Kalau mau berkuasa, silakan berkuasa, tapi pakai aturan, bukan memanfaatkan akrobat dari MK. Kita sudah biasa melihat suami kepala daerah dan istri jadi caleg, anak entah jadi bupati, itu sudah biasa. Tapi apakah mereka memanfaatkan MK dengan menambah aturan untuk meloloskan ambisinya? Prabowo tidak mungkin tidak tahu bedanya dinasti politik yang diarahkan kepada Gibran. Semakin Prabowo melakukan pembelaan, semakin besar sentimen negatif itu. Ini ibarat Prabowo berusaha menahan angin kencang. Dia yang bakal terpental. Lucunya lagi, Prabowo seolah menggunakan alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan Gibran. Seolah kalau memang mau berbakti kepada rakyat, maka cara yang dilakukan Gibran dan keluarganya adalah benar dan bisa dimaklumi. Ada orang ingin berbakti dan mengabdi kepada negara, kemudian tiba-tiba keluar aturan yang menguntungkan dia, dan dia langsung menyambut aturan itu dan menjadi pemimpin. Pertanyaan saya, apakah ini etis? Apakah ini bisa dimaklumi? Boleh saja berniat bikin politik dinasti, tapi sesuai aturan dong. Ini caranya sudah kelewat batas. Ini sudah merusak tatanan demokrasi dan bisa menjadi presiden buruk di masa depan. Di lain waktu, orang-orang bakal berpikir, mau berkuasa, gampang, asalkan punya paman di MK. Tidak usah punya pengalaman, usia no problem, yang penting punya paman di MK. Dari awal sudah memberikan contoh yang tidak baik. Ke depan, bukan tidak mungkin pihak lain bakal melakukan hal yang sama demi berkuasa. Sesuatu yang pernah terjadi pasti akan terulang lagi kalau dibiarkan.
MK membuat manuver yang menguntungkan Gibran. Suatu hari nanti, masalah seperti ini bakal terulang lagi. Apa yang dilakukan Gibran sudah mencetak jejak hitam yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Saya juga sempat baca komentar dari orang-orang yang masih membela Gibran. Mereka memberi contoh Trah Soekarno, menurun ke Megawati, lalu ke Puan Maharani. Pertanyaan saya adalah, apakah ada upaya mengubah aturan untuk memuluskan ambisi yang bersangkutan? Kalau cuma dinasti partai politik, ya terserah mereka. Kalau memang sesuai aturan, tidak ada yang bisa protes. Mau satu keluarga terjun ke politik dalam waktu yang bersamaan, tidak ada yang bisa melarang. Tapi dalam kasus Gibran, ini sudah luar biasa kacau. Mahkamah Konstitusi seperti disetir untuk kepentingan satu orang. Melihat cara Prabowo menangkis serangan orang-orang terhadap Gibran, saya rasa Prabowo sudah mulai panik. Prabowo tahu persis, Gibran bukan lagi sosok yang diidolakan seperti dulu. Prabowo dulu mungkin tertarik, tapi sekarang agak ragu. Kalaupun tetap mengusung Gibran, sepertinya karena terpaksa. Prabowo yang kebelet jadi presiden, pasti lebih memilih calon wakil presiden yang tidak bermasalah, tidak punya kontroversi, dan tidak ada sentimen negatif. Karena bagaimanapun juga, semua itu bisa mempengaruhi elektabilitas dan keputusan masyarakat dalam memilih capres. Prabowo tidak mau itu terjadi. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada rasa terpaksa. Coba lihat, ketika deklarasi Ganjar Mahfud, suasananya ceria dan optimis. Wajah orang-orang di sana auranya cerah dan meriah. Suasana saat itu menarik dan menyenangkan. Beda dengan ketika Prabowo bersama Ketua Umum Parpol Koalisi mengumumkan nama Gibran sebagai cawapres. Kebanyakan wajah orang-orang di sana tegang, kayak ada tekanan. Auranya beda dengan kelompok Ganjar Mahfud. Suasananya serius, seolah sedang terjadi sesuatu. Prabowo mau menangkis serangan dinasti politik, ya percuma saja. Gelombang protes sudah tidak terbendung. Apa yang diyakini masyarakat bukanlah asumsi atau rumor, tapi fakta. MK membuka hambatan yang ada dalam diri Gibran. MK mengabulkan gugatan dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, Gibran langsung dicalonkan sebagai cawapres. Masyarakat tidak akan sebodoh itu menganggap itu cuma kebetulan. Jauh sebelum MK memberikan putusan, sudah ada beberapa rumor yang beredar. Ada beberapa, misalnya MK loloskan hambatan Gibran, Projo mendukung Prabowo, Gibran diusung jadi cawapres. Satu persatu semuanya terbukti. Dan ini bukan rumor, tapi sudah berubah menjadi fakta. Ya wajarlah terjadi kegaduhan. Mau ngeles dengan cara apapun tidak bakal mempan. Buktinya sudah jelas di depan mata. Jadi, bagi yang mau meyakinkan publik untuk berpikir sebaliknya adalah pekerjaan yang konyol. Ambisi yang ditambah dengan nekat pasti akan menjadi bumerang. Dalam kondisi seperti ini, mirip peribahasa panas setahun dihapus hujan dalam sehari. Rekam jejak yang susah payah dibangun hancur dalam sekejap karena terlalu berambisi. Gibran harusnya tahan diri, masa depannya bagus, sangat bagus malah. Tapi sayang, terlalu terburu-buru ambil keputusan fatal. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.